A. Sejarah Melayu prakolonial di Riau. 1. Sejarah awal. Sejarah mencatat, para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar abad 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. 2. Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanagara. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok Ai Ching mengunjungi ibu kotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. 3. Agama Islam. Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7. Seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Tahun 720 Masehi, Raja Srindavarman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Seibuza Islam. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini karena para penyebar dakwah dan mubalik merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia. B. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonial. 1. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri adalah kerajaan Melayu yang mempunyai wilayah pemerintahan di antara Jambi dan Kampar. Kerajaan Indragiri didirikan pada tahun 1508 oleh Narasingha, anak Raja Merlang dari Kerajaan Kuitang dengan putri Sultan Masyursyah tahun 1459 hingga tahun 1477. Raja yang pertama adalah Raja Kecik Mambang yang memerintah tahun 1298 hingga tahun 1337. Pada tahun 1473, waktu Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahanzirullah fil Alam Sultan Indragiri IV, beliau menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekantua sekarang. Tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di Pranab. 2. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua yang berdiri di Sumatera yang terletak di Kotoalang, masuk wilayah Lubuk Jambi. Diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliullah Raja Iskandar Zulkarnain. 3 orang putra Iskandar Zulkarnain bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja yang berpencar mencari daerah baru. Maharaja Alif ke Bandar Ruhum, Maharaja Depang ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja ke Pulau Mas, Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Mas, Maharaja Diraja dan rombongannya mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Adapun bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kandis sebagai berikut. A. Ditemukannya peninggalan purbakala di area Kampung Betung. B. Bekas penambangan emas yang disebut dengan Tambang Kitah. C. Adanya tempat yang disebut Padang, Candi Dusun Botung. 3. Kerajaan Kotoalang. Setelah Kerajaan Kandis, kemudian berdiri Kerajaan Kotoalang yang merupakan perkembangan dari Kerajaan Kandis. Kerajaan Kotoalang berada di Botung dan dipimpin oleh Raja Aur Kuning. Berdirinya kerajaan-kerajaan baru membuat terjadinya perebutan wilayah, sehingga terjadi peperangan antar kerajaan. Kerajaan Kotoalang yang dikalahkan oleh Kerajaan Kandis membuat Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi. Adapun bentuk peninggalan dari Kerajaan Kotoalang adalah mustika gajah. 4. Kerajaan Kritang.
Nama kerajaan Kritang berasal dari akar itang, yaitu sebangsa tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang sungai Bangsal. Kerajaan Kritang berpusat di Pekan Tua di Hilir Rengat. Wilayahnya meliputi di hilir dari Pesikayan Cerenti sampai ke Kualu, Indragiri, dan Batang Bangsal, Kecamatan Reteh di Indragiri Hilir sekarang. 5. Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan yang menguasai Selat Malaka ditemukan oleh Profesor George Codes, berdiri pada abad ke-7 ajaran Buddha di Palembang. Disebut negara nasional karena dia berjaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Kota Kapur. Masa kejayaan sebagai kerajaan maritim karena menguasai laut. Masa kemunduran karena banyak daerah yang melepaskan diri dan faktor geografis. 6. Kerajaan Pakaitan. Terletak di seberang Bagan Siapi-api atau di sebelah barat Sungai Besar, berdiri pada abad ke-15. 7. Kerajaan Gasib. Merupakan kerajaan Siak satu yang berkedudukan di Siak Gasib di hulu Sungai Siak. Merupakan pecahan dari kerajaan Sriwijaya. Raja terakhir yaitu Sultan Hasan yang menganut agama Islam. C. Sejarah Melayu Islam era kolonial di Riau. 1. Sejarah kerajaan Islam di Riau dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. A. Kesultanan Indragiri. Kerajaan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Pada awalnya, kerajaan Siak merupakan kerajaan bawahan Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. B. Kerajaan Kampar. Kesultanan Pelelawan atau Kerajaan Pelelawan tahun 1725 Masehi sampai 1946 Masehi yang sekarang terletak di Kabupaten Pelelawan, Riau. Periode pemerintahan di Pelelawan dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-Islam dan periode pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua. Sementara pada era Islam, ada 3 kali pergantian nama dari Pekan Tua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelelawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 sampai pada tahun 1946. C. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17 dan berakhir pada tahun 1946. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat setelah runtuhnya kerajaan Pagarayung pada awal abad ke-18 Masehi akibat Perang Padri. Sistem adat istiadat kerajaan Gunung Sahilan adalah sistem adat kerajaan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. D. Kerajaan Rokan. Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 Masehi. Pusat kerajaan berada di Kota Lama, Rokan. Nama kerajaan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah tersebut, yaitu Sungai Rokan. Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya dan juga relasi perdagangan dengan negara lain seperti Malaka. Bahkan, Raja Malaka, Mahmud Syah menjalin hubungan kekerabatan dengan Rokan dengan memperistri putri Rokan dan menjadikannya sebagai permaisuri. Dengan demikian, hubungan antara Malaka dan Rokan menjadi semakin erat. 2. Situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. A. Masjid Raya Nur Alam Sanapelan. B. Masjid Ar-Rahman. C. Istana Kerajaan Siak. D. Pulau Penyengat. E. Masjid Raya Sultan Riau. 3. Perjuangan Riau melawan kolonial Belanda. A. Perang Siak melawan kolonial Belanda. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Beberapa perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC.
rakyat Siak melawan. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753. Benteng VOC berlapis-lapis. B. Perjuangan Tuanku Tambusai melawan kolonial Belanda. Tuanku Tambusai lahir di Dalu-Dalu, Nagari Tambusai, Rokan Hulu, Riau, 5 November 1784. Nama kecilnya Muhammad Saleh. Antara tahun 1834 sampai 1837, Belanda memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Usaha mereka terhalang oleh gerakan Tuanku Tambusai di bagian utara. Pada tanggal 28 Desember 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Namun, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri lewat pintu rahasia. Dia mengungsi dan wafat di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia pada tanggal 12 November 1882.